Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Untuk para trader dari seluruh Indonesia, para nasabah GK Invest cabang Semarang, juga para YouTuber yang saat ini lagi nonton di live streaming YouTube channel GK Invest Semarang. Oke, malam hari ini kita bertemu lagi di acara live trading di hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020. Tentu saja di hari ini ada salah satu, event atau berita yang cukup menarik bagi pelaku pasar dari seluruh dunia, yaitu nanti jam 19.45 akan dirilis suku bunga terbaru dari ECB. Bank Sentral Eropa akan merilis suku bunga terbarunya. Tapi seperti diprediksi dari, beberapa analis, beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu, kemungkinan ECB ini masih sama nih, masih mempertahankan suku bunganya sebesar 0%, kemudian suku bunga deposito itu masih sama, diperkirakan masih sama minus 0,5%. Cuman yang disoroti dari pelaku pasar di sini adalah kebijakan moneter yang akan diambil oleh para anggota Dewan Bank Sentral Eropa. Nah, dalam menghadapi pandemi ini, dalam menghadapi jumlah penderita COVID yang melanda zona Eropa yang semakin banyak, bahkan negara sebesar Jerman pun melakukan status pembatasan diri, pembatasannya lah ya kayak semacam lockdown, kemudian menganjurkan warga negaranya untuk bekerja di rumah. Nah, jadi supaya menekan penderita COVID yang ada di Jerman. Nah, langkah-langkah apa yang akan ditempuh oleh Bank Sentral Eropa, kemudian di akhir tahun 2020, cuman dari prediksi beberapa analis juga melihat kemungkinan adanya stimulus nih. Nah, kemungkinan ada pelonggaran atau stimulus yang akan dilakukan oleh Bank Sentral. Tapi nggak tahu kita apakah nanti benar-benar hal itu sudah diagendakan nanti dalam tahap pembicaraan, dalam tahap negosiasi. Itu yang akan dilihat oleh yang dilihat oleh para pelaku pasar dan tentu saja akan berefek terhadap pergerakan mata uang euro. Nah, seperti itu. Jadi nanti akan dirilis suku bunga Eropa jam 19.45. Bagi Anda yang punya open posisi euro, entah itu euro USD, entah euro yen, euro pound sterling, atau euro yang lainnya yang apa namanya mata uang euro yang berlawanan dengan mata uang yang lainnya yang ada di platform GK Invest. Nah, tentu saja akan bervolatil di situ. Nah, jadi dipersiapkan bagi Anda yang kebetulan punya posisi euro untuk modal equity dilihat, kemudian jumlah lot juga diperhatikan. Takutnya nanti ketika ECB mengeluarkan atau merilis atau mengumumkan suku bunga terbarunya dan kebijakan moneter, nah itu akan membuat harga pergerakan khususnya euro USD akan bervolatil seperti itu. Kemudian nanti malam juga akan dirilis klaim pengangguran dari Amerika, itu jam 20.30. Dari prediksinya kemungkinan untuk minggu ini jumlah klaim sedikit berkurang ya dari minggu kemarin 5,3 juta. Untuk minggu ini diprediksi 5,5.335.000. Nah, jadi kemungkinan ada pengurangan atau klaimnya berkurang. Kalau memang benar-benar klaimnya itu berkurang sesuai dengan prediksi analis, nah itu akan ada penguatan untuk US dollar. Nah, kemudian untuk kondisi Brexit yang berkaitan dengan pound sterling, hari ini masih negosiasi dan belum ada solusi jalan keluarnya. Bahkan kecenderungannya beberapa anggota yang ikut dalam negosiasi, mereka sudah memberikan opsi, yaitu jika nanti Inggris keluar dari zona Eropa di tanggal 31 Desember tanpa kesepakatan dan mereka sudah mulai membuat perencanaan apabila Inggris keluar tanpa kesepakatan harus gimana nih. Nah, itu mereka sudah menyusun rencana atau wacana dalam hal ini. Sehingga nanti kalau memang benar-benar tanpa kesepakatan, mereka sudah mengantisipasi atau
memiliki jalan keluar lah ya, jalan keluar atau solusinya seperti apa, seperti itu. Oh ya, untuk klaim pengangguran, inisial jobless claim ya, itu nanti dari jam 20.30 dari data yang kemarin itu 712.000. Untuk minggu ini diperkirakan naik 725.000, jadi ada kenaikan sekitar 13.000 orang yang mengajukan klaim. Tapi kita nggak tahu apakah nanti jam 20.30 jumlah klaimnya akan semakin meningkat atau semakin berkurang. Kalau klaimnya semakin berkurang, hal ini bagus untuk USD karena jumlah pengangguran tentu saja akan berkurang. Tapi kalau jumlah klaimnya bertambah, nah hal ini akan kembali membebani US dollar karena jumlah pengangguran tentu saja akan bertambah. Oke, nanti akan dirilis jam 20.30 karena data ekonomi ini termasuk kategori bintang 3 Hakim Back. Jadi bagi Anda yang kebetulan punya open posisi XAU USD, nah ini cukup menarik sekali karena harga emas terkoreksi untuk hari ini, cuman masih bertahan di atas level 1.800. Jadi bagi Anda yang punya posisi buy ya mungkin masih oke, nggak masalah koreksi, namanya juga market sih ya, naik turun. Tapi diperhatikan tetap psikologis 1.800, 1.900 tetap Anda perhatikan karena level-level itu cukup penting sekali. Oke, kemudian untuk dari sisi fundamental yang lainnya untuk crude oil, harga minyak masih adem ayem di level 45, kadang-kadang juga sampai ke naik ke 46, kembali lagi 45, 44 seperti itu. Jadi masih menunggu nanti tanggal 1 Januari karena rencananya sesuai dengan meeting kemarin OPEC Plus mereka akan menambah produksi sebesar 1,9 juta barrel mulai tanggal 1 Januari 2021. Jadi bentar lagi, beberapa minggu lagi lah ya, kita bertemu dengan tahun baru di tahun 2021. Nah, di saat yang bersamaan, negara-negara penghasil minyak yang tergabung dalam OPEC, rencananya mereka akan menambah produksi di tengah harga crude oil, harga minyak mentah ini bertahan di atas level 40. Dan mereka ingin memanfaatkan harga yang kalau saya katakan di atas lah ya, dan cukup mahal. Nah, itu bisa dimanfaatkan di situ. Tapi kita juga perlu melihat, meskipun OPEC menambah produksi, kalau permintaannya masih sama, ya hal itu akan membuat harga crude oil akan terkoreksi. Tapi kalau misalnya permintaannya meningkat, harganya produksinya dinaikkan, nah hal itu juga akan membuat harga minyak tetap bertahan di level atas atau setidaknya dia akan naik. Oke, untuk gambaran fundamental seperti itu. Jadi untuk malam hari ini ada banyak sekali data ekonomi dirilis. Tetap Anda nanti melihat kalender ekonomi, barangkali mungkin Anda punya open posisi yang berkaitan dengan data ekonomi yang akan dirilis pada malam hari ini. Baik, untuk selanjutnya analisa teknikal secara pemetaan, kemudian secara supply and demand nanti akan dijelaskan oleh Han Junior. Bagi Anda yang ingin melihat analisanya, kemudian ingin mencatat, jangan lupa dipersiapkan untuk alat tulis dan kertas. Nah, kemudian kalau Anda belum jelas, silahkan Anda ditanyakan atau mungkin Anda ingin request. Maksudnya request untuk Pak Hans, saya ingin analisanya crude oil misalnya, atau mungkin USD Yen. Nah, itu bisa Anda tanyakan dengan cara mengetik di kolom chat untuk klik meeting. Dan bagi Anda yang YouTube, bisa Anda ketik di kolom live chat ya, live chat di situ. Nah, nanti akan kita cek, nanti akan kita lihat, nanti akan kita sampaikan ke Hans Junior untuk membahas pertanyaan Anda. Baik, kita langsung saja kita panggilkan Hans Junior untuk memberikan analisa teknikal. Oke. Halo semua, terima kasih Pak Rudi atas waktu dan kesempatannya. Seperti biasa kita akan malam ini ya, kita berjumpa lagi di acara live trading hari Kamis minggu pertama ya. Minggu berapa nih? Minggu pertama atau kedua di bulan November. Desember, sorry. Minggu kedua di bulan Desember.
Eh, Seperti biasa kita akan membahas tentang peluang-peluang yang akan di malam ini dan teman-teman atau Bapak Ibu bisa memanfaatkan peluang-peluang tersebut dengan catatan bahwa penggunaan money management atau manajemen lotnya harus diperhitungkan dengan baik ya, karena kita hanya memaparkan secara terbuka mengenai marketnya dengan metode yang sudah ilmiah, yaitu Fibonacci, Elliott Wave, kemudian supply and demand, terus support resistance, price action dan lain-lain ya. Jadi memang metode itu udah layak digunakan dan kita buka secara pemetaannya secara terbuka ya. Dan teman-teman atau Bapak Ibu bisa request. Oke, sambil saya siapkan trading view-nya. Jadi melanjutkan dari live trading pekan kemarin ya. Nggak kerasa udah seminggu kita tidak berjumpa di acara live trading. Pekan kemarin kita membahas DXY atau indeks dolar sedang di fase-fase penentu ya, apakah DXY atau indeks dolar rebound naik dan kemudian rebound naik dan kemudian apakah atau turun gitu ya, rebound naik atau kembali breakout turun, dan ternyata hasilnya adalah rebound naik. Rebound dari support daily ya, tapi kalau di pemetaan secara Elliott Wave atau gimana ya, belum ada pattern lah istilahnya, belum ada pattern kuat untuk indeks dolar naiknya kencang. Justru kenaikannya hanya sebatas retrace ya, sebatas retrace. Jadi mungkin secara pekan ini kemudian sampai pekan depan itu kemungkinan indeks dolar akan mengalami penguatan sampai pertengahan pekan depan ya. Kemungkinan indeks dolar akan mengalami penguatan. Nah, ini udah roadmap atau relnya ya, udah ada relnya ini, Bapak Ibu atau teman-teman bisa lihat indeks dolar ya, ini indeks dolar atau DXY indeks dolar. Nah, ini mungkin saya hapus dulu biar tidak. Nah, jadi kemungkinan indeks dolar akan berhenti di 92.092 atau dia pullback ya istilahnya, pullback. Pullback kemudian kalau tidak poin itu tidak di breakout naik, itu indeks dolar akan kembali turun, dan kemungkinan sih kalau dilihat dari Elliott Wave-nya adalah pelemahan untuk indeks dolar 2 minggu kemudian ya, setelah pekan depan istilahnya gitu ya, setelah pekan depan, setelah mencapai target ini tercapai. Begitu itu untuk indeks dolar. Dan secara fundamentally nanti ada apa namanya, klaim pengangguran sih searah dengan teknikal, nanti hasilnya kalau saya lebih ke pengurangan untuk klaim pengangguran, karena memang roda kegiatan ekonomi udah mulai ini ya, mulai optimis istilahnya, ada tren-tren optimis gitu kan. Jadi klaim pengangguran akan berkurang. Jadi penguatan indeks dolar akan terjadi mungkin di malam ini sesuai dengan teknikalnya ya, sesuai dengan teknikalnya. Tapi hati-hati ketika di Fibo ini di harga 91.277. Nah, di harga ini kalau indeks dolar nggak tembus naik itu bisa langsung turun ya. Jadi kenaikannya tidak bisa tinggi. Tapi kalau saya proyeksi kenaikannya bisa sampai 92.111 ini. Itu untuk indeks dolar begitu. Kemudian kita langsung coba lihat di chart emas atau XAU. Bapak Ibu biasa dan teman-teman ini biasa yang paling laku emas atau USD. Bagi yang suka trading di XAU, tadi kita juga udah mengeluarkan sinyal, bukan sinyal ya, pemetaan di sustainable growth, di channel sustainable growth, bahwa XAU masih akan turun ya. Apabila 1850 tidak di breakout, itu masih akan turun sampai 1800. Jadi kemungkinan XAU USD itu masih akan turun di 1800, walaupun di 1825 ini cukup kuat istilahnya gitu ya, cukup kuat. Tapi 1800 itu menjadi titik menentu apakah XAU USD berhasil kembali naik atau
breakout bawah lagi. Nah, itu penentuannya ada di 18.00 ya. Di 18.00. Nah, untuk poin sell-nya, misalnya bisa di ini tadi udah masuk ya. 18.40-an ya. Itu bisa menjadi untuk poin sell apabila ini kembali naik. XAUUSD bisa menjadi poin sell di 18.40 dan take profitnya ada di 18.00 gitu ya. Itu untuk pemetaan XAUUSD. Tapi hati-hati kalau 18.25 tidak di breakout turun kemungkinan juga itu cukup kuat angkanya di 18.25. Jadi memang XAUUSD kalau dilihat time frame jangka panjang, coba kita lihat time frame jangka panjangnya. A, B, C, D, E. E-nya bisa kemarin sudah terbawah E atau bisa dibawa lagi di harga 16-an ya. 16.70. E-nya bisa di sini atau sudah tercapai di kemarin. Nah, ini A, B, C, D, E gitu ya. Nah, kalau E-nya di sini berarti kemungkinan XAUUSD hanya akan turun sampai titik terbawahnya di 1800-an ya. 1800-an. Baru dia akan kembali naik lagi. Tapi di harga 1025 ini cukup kuat. Tadi siang sudah tercapai dan harga langsung naik ya. Harga langsung naik. Nah, ini titik penentuannya di harga 1825 ini. Kalau 1825 di breakout turun, nah itu XAU bisa ke 1800-an lagi. Jadi 1800 baru kita buy atau di 1825 juga buy. Kalau saya cenderungnya untuk XAU sementara masih anginnya masih buy ya, anginnya masih buy. Bisa buy di 1820-an 25 ke atas ini atau di 1800-an ya. Kalau mau sell itu boleh tapi ngincernya di take profitnya hanya di 1800-an. Sementara seperti itu. Untuk XAUUSD sementara seperti itu. Jadi ini ada yang tanya dari trader Banyuwangi. XAU dong bos. Nah itu tadi barusan kita bahas ya. Dari trader Banyuwangi kita bahas barusan XAUUSD masih targetnya adalah anginnya sebenarnya naik. Nah tapi bisa turun dulu sampai 1800 walaupun di 1825 itu cukup kuat. Begitu ya Pak trader Banyuwangi. Kemudian kita coba lihat lagi. Jadi karena indeks dolar tadi strateginya adalah penguatan sih mungkin masih bisa sell gitu. Tapi arah anginnya naik gitu ya. Bisa sell. Penurunannya di 1800 titik penurunannya. Target terminalnya ya, target utama penurunan ada di 1800. Tapi di 1825 tadi cukup kuat. Istilahnya begitu. Itu untuk pemetaannya begitu ya kurang lebih untuk XAUUSD. Kemudian kita coba mampir ke Euro USD. Euro USD. Nah, untuk Euro USD tadi juga kita udah paparkan di channel Sustainable Growth bahwa masih ada target penurunan sampai 1.204.08. Itu tadi kita sudah maintain di channel, masih ada akan penurunan sampai segitu ya di 1.20408. Target penurunan Euro USD sementara di situ dulu ya sementara. Mungkin juga nanti bisa sampai 1.19088 itu yang agak jauhan itu. Jadi target penurunannya itu bisa sampai 19.088 untuk Euro USD itu target penurunan 2. Yang pertama ada di 1.20408. Euro USD targetnya
pertama di situ dan yang kedua di 19.088. Dan kemungkinan arah anginnya masih naik ya, arah anginnya. Jadi ini penurunan ini hanya time frame kecil, hampat ke bawah istilahnya gitu. Kalau DXY-nya tadi time frame kecilnya itu masih mau naik dulu walaupun arah angin besarnya masih turun. Untuk euro arah mata angin hampat ke bawahnya turun, arah hampat ke bawah turun tapi arah yang besarnya masih naik. Ya XAU pun juga demikian. Sementara ini pergerakannya masih seperti itu ya, belum ada tanda-tanda breakout. Jadi kalau mau scalping sell juga masih boleh untuk euro, XAU juga masih boleh. Tapi untuk XAU tadi hati-hatinya di 19 berapa ya? XAU di 1825 itu hati-hati karena itu juga cukup kuat. Tapi target penurunan saya ada di 1800-an ya. Nah, itu untuk XAU dan Euro USD. Teman-teman kalau mau request silakan bisa tulis di kolom komen. Sambil kita mengingatkan juga bagi teman-teman yang mau bisa menganalisa market dengan secara keseluruhan ya, baik fundamental maupun teknikal, dan teknikalnya pun berdasarkan harfiah ya, secara harfiah, memahami market secara harfiah. Itu bisa, jangan lupa di Sustainable Growth ada program bootcamp professional analyst, jadi bisa daftar langsung di sales masing-masing. Bootcamp selama 3 bulan. Nah, itu kita akan ajarkan bagaimana caranya bisnis Bapak, Ibu, dan teman-teman semua akan berkembang secara berkelanjutan dari menyiapkan trade plan hingga memahami market secara jelas gitu ya. Jadi dan hubungannya dengan fundamental dan strategi pemain besar itu akan kita ajarkan di situ bagaimana cara memahaminya begitu. Itu kurang lebih mengenai bootcamp. Jika tertarik bisa langsung hubungi sales GK Invest. Ini XAU USD tadi kok satu lagi. Kemungkinan kita coba ke pairing lain, atau kalau belum ada yang tanya, saya penasaran pergerakan dari Dow Jones karena memang kemarin ada yang request Dow Jones ya, Dow Jones. Ini Dow Jones belum bergerak dari range Fibo yang kita targetkan, masih di situ-situ aja dari beberapa pekan kemarin. Nah, ya. Kalau misal Dow Jones ini breakout bawah lagi, itu akan turun kencang ya untuk Dow Jones, akan turun deras istilahnya begitu. Jadi apabila Dow Jones turun deras, XAU bisa naik gitu ya, karena memang ada perpindahan strategik dari pemain besar istilahnya begitu. Nah, ini ada request dari trader Banyuwangi lagi, Alibaba. Oke, siap. Alibaba. Nah, Alibaba masih on the track ya, walaupun sempat sideways tapi masih on the track. Dari beberapa analisa kita kemarin itu masih akan turun ya, untuk Alibaba masih akan turun. Bisa sampai 213, 215. Bagi teman-teman yang tertarik di trading di produk CFD itu di GK Invest Semarang ada, dan bisa sell ya, di hold aja nggak kena swap, sell bisa sell. Dan ini sebenarnya murah, produknya murah untuk Alibaba di harga 263, per 1 poinnya bakal kena $10 misalnya gitu ya, perpindahan 1 poin di depan koma ya. Sebelum koma itu 263 ke 264 gitu ya, itu kena $10. Dan ini ada sekitar berapa poin ya? Targetnya itu sekitar 49 poin. Bisa, kalau ambil lot minimal itu 49 kali 10, $490 ya. Kalau misal sell sekarang di lot minimal
bisa mendapatkan $490 di produk Alibaba ini ya. Jadi analisanya masih akan turun sampai 214, bisa di hold aja. Stop lossnya di mana? Di 283. Itu stop lossnya sekitar 7 tambah 13, 20 dolar. $200, misalnya $200. TP-nya tadi sekitar 400 berapa tadi? 480-an ya. Ya sekitar itu ya. Jadi untuk Alibaba targetnya masih akan turun ya Pak trader Banyuwangi, untuk analisa CFD-nya masih bisa di hold dengan posisi sell gitu ya. Nah, kemarin saya juga sempat beli Google. Oh, Google ini hati-hati sih untuk Google. Kalau garis di 1775 ini di breakout, nah itu bisa kembali turun. Tapi saya masih hold buy untuk Google. Masih hold buy. Nah, untuk CFD saya lebih suka trading di CFD sih karena memang jamnya tidak terlalu mengganggu aktivitas kita sehari-hari ya. Jadi cukup pasang pending order dan pergerakan marketnya pun lebih tertata lah istilahnya seperti itu kalau bagi saya. Nah ini di time frame H1 pun udah ada rebound, ciri-ciri rebound istilahnya gitu ya. Kita bisa pasang posisi buy nanti malam. Kalau lihat dari H1-nya sih buy-nya mungkin nggak cukup banyak ini. Time frame H1, sebentar coba saya ukur dulu. Ukur. Oh, bisa naik. Untuk Google bisa naik. Kalau ini belum di breakout, Google masih bisa naik break high. Jadi masih Bapak Ibu yang tertarik trading di CFD, nah ini Google bisa kita buy. SL-nya pendek aja di 1767 buy. Nanti buy-nya sampai mana? Nah, itu update-nya mungkin di channel Sustainable Growth atau di titik ini aja 1823. Nah, itu ada sekitar berapa poin coba kita hitung ya. Nah, sama 47 ya, $400, $470. SL-nya coba kita hitung 10 berarti $100 ya, $100 dan tadi take profitnya sampai sekitar 80-an. Sorry, 400 hampir 500 ya. Tapi sebenarnya bisa break high lagi untuk Google. Jadi teman-teman atau Bapak Ibu bisa trading di produk CFD atau kemungkinan yang lagi vaksin apa Pak? Bisa. Bisa. Ada PFE atau Pak? PFE. Freezer ini. Oh iya itu. Di GK Invest ada? Ada. Bisa transaksi. Bisa di Invest. Ini bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang mau buy vaksin, sahamnya vaksin, silakan. Nah, ini tapi saya belum analisa. Sebentar, kita coba ya pelan-pelan mengolah marketnya mau naiknya sampai mana. Vaksin ini mau break high lagi, break high dari
harga tertinggi di 2018 ya, mau di break high lagi. Nah, benteng kuatnya ada di harga 43.39 itu benteng kuat. Kemarin belum sempat nyentuh sana, kemungkinan sih masih akan naik dulu. Masih akan naik dulu karena belum menyentuh sana ya. Jadi bisa posisi buy, dan kalau dilihat secara fundamentalnya berarti memang akan break high karena ini udah digunakan di London ya Pak, di Inggris. Inggris, Kanada, Israel, dan lain. Di Inggris, di Kanada, di Israel udah digunakan, berarti kemungkinan masih akan break high ya, break high lagi dari harga tertinggi di 2018 gitu ya. Kalau dilihat forecastingnya, coba kita lihat sekitar 4 berapa ini ketutupan. Bentar Pak. 2018 44.04 dan targetnya ada di 46.31 untuk Fisher bisa buy, targetnya ada di 46.31. Bagaimana kita bisa menentukan itu? Pakai pibu. Nah, ini bisa buy langsung, buy now, atau buy-nya nanti di bawah di harga 40.19 apabila memang turun lagi ya nanti malam ya. Jadi masih sedikit sideways dan sebenarnya bisa diukur penurunannya sampai mana. Sampai ya level Fibo ini lagi di 40.25 lagi ya. Sekitaran itu. Tapi kalau mau buy now it's okay karena memang harganya masih sideways. Dan harganya murah sih, ini hitungannya 40. Buy lot 20 juga modal 1.000 nggak terganggu sih, MM-nya nggak bakal terganggu. Jadi bisa buy dan di hold aja nggak apa-apa. Bisa ke 46 atau mungkin nanti ke 50 bisa. Tapi sementara di 46 dulu, 46.33. Itu untuk saham Fisher. Apa ya, pokoknya vaksin gitu ya. Ini susah kali ini lidah aku nih. Terus teman-teman kalau mau request silakan analisa apa saham atau indeks, kemudian mata uang, boleh tulis di kolom komen. Saya mau coba menyelami lagi di CFD lagi ya, sementara sebelum ada yang bertanya, karena CFD lagi asik. Kemarin tuh Netflix kodenya apa ya, lupa aku. Facebook aja, iya. Oh ini NFLX Netflix. Nah ini Netflix masih sideways, dan tapi sidewaysnya itu kemungkinan besar akan naik ya kalau nggak di breakout bawah. Nah sekitaran ini kalau nggak di level 486-nya ini kita bisa buy, dan kecenderungannya sih naik karena Netflix itu perusahaan teknologi ya, based on teknologi. Dan belum kadaluarsa istilahnya teknologinya, masih on the trend, apalagi film-film Korea ya, masih banyak peminatnya. Nah, Netflix kemungkinan bisa di buy atau di sell dulu boleh, atau nunggu buy limitnya boleh. Buy di 468.49. SN-nya pendek aja di 452 ya, sekitaran itu. Kalau mau take profit pendek di SN di atasnya aja, itu kemungkinan 100% pasti kena. 100%, nggak ada yang 100%. Sekitar 80% lah pasti kena. A, B, C, D, E, nah bisa gitu. Jadi 567.87 itu bisa kita dapat cuan berapa? Coba kita hitung. Oh, 9
$9.800 ya untuk kalau buy dengan lot minimum saja itu bisa dapat $980. Nah itu kalau kursnya 12.000 udah 10 juta ke atas dan resikonya pasti minim kali. Nah itu good deals karena memang resikonya nggak nyampe $200 tapi bisa dapat hampir $1.000 gitu ya. Oke, itu bisa di buy Netflix. Nah gini ya, untuk Netflix seperti itu buy di 468 kemudian 54, take profitnya di 568. Itu good deals banget buat teman-teman atau bapak ibu. Ambil lot minimal aja, minimalnya tuh lot 10, tapi lot 10 jangan khawatir itu mahal atau enggak tergantung harga sahamnya dan resikonya tadi udah kita lihat kan kalau lot 10 itu lot minimal yang diambil itu sekitar hampir nggak ada $200 tapi take profitnya bisa sampai sekitar hampir 1.000 ya. Sebenarnya yang aman itu untuk main harga 400 ke atas itu $400 ini. $400 ke atas harus equity-nya ya 4.000 misalnya gitu ya. 10 kali lipat dari harganya. Itu atau 8.000. Nah, itu lebih aman lagi. Untuk 8.000 dapat $1.000 kan udah hampir berapa persen tuh? Hampir 15% lebih ya. Nah, lumayan lah dengan satu transaksi. Begitu untuk Netflix. Ini ada yang tanya lagi dari trader Banyuwangi lagi. Terima kasih telah bertanya Bang Trader Banyuwangi. Oil. Ini yang rame memang produk-produk oil terus kemudian mata uang ya ternyata memang. Dan XAU pastinya. WTI Oil masih on the track sama analisa kita pekan kemarin walaupun memang sideways bisa buy now dengan take profitnya di 48.38 bagi yang belum sempat buy tapi pekan kemarin kita udah menganjurkan buy. Pekan kemarin tuh harganya di mana ya? Sekitar ini ya. Makanya di bawah ya, masih di bawah dan harga udah naik. Dan target take profitnya ada di 48.38 itu take profit pertama oil tapi target kenaikan oil bisa sampai naik $60 ya, 60-an lagi atau 70-an lagi saya lupa. Cuman terminal pertama di 48 dulu. Di oil. Bisa di buy oil. Gitu ya. Oil bisa di buy. Kemudian apalagi monggo silakan ditanyakan bagi teman-teman atau Bapak Ibu. Sebenarnya lebih baik adalah bisa trading mandiri ya. Karena apa? Karena memang trading ini adalah bisnis opportunity yang lagi nomor satu posisi sekarang gitu ya. Menurut saya karena memang kondisinya kan lagi daya beli turun terus menjelang resesi gelombang 2 karena akan ada inflasi akibat apa namanya ya, stimulus gitu ya, stimulus atau kalau di Indonesia bahasa Indonesianya stimulus tuh BLT gitu ya, itu bagi-bagi uang banyak tuh kemungkinan akan di 2021 itu akan ada inflasi istilahnya gitu ya. Jadi memang untuk forex dan komoditi ini naik turun itu kita bisa taking profit gitu ya. Nah ini bisnis yang lagi on the top opportunity gitu. Kalau saham masih ada ancaman begitu ekonomi turun, saham masih turun dan nggak bisa sell jangka panjang istilahnya gitu ya. Cuman memang kuncinya hanya di penekanan resiko selain di pengenalan market secara jelas gitu ya. Bapak Ibu atau teman-teman kalau mau bisnis juga harus memahami tren yang dimau konsumen istilahnya gitu kan. Jadi sama dengan trading juga teman-teman atau Bapak Ibu harus memahami pemetaan gitu ya. Pemetaannya secara jelas atau harfiah, trennya mau kemana, arah pemain besar mau kemana itu harus tahu begitu ya. Nah itu di program Sustainable Growth yang visinya emang buat bisnis teman-teman atau Bapak Ibu bisa berkembang secara jangka panjang buat produk
program yaitu bootcamp. Nah, itu di situ akan diajarkan bagaimana caranya bisa menganalisa market dengan seperti profesional dan jangka panjang istilah. Mentalnya nanti akan dibangun di situ secara jangka panjang dan diajarkan selama 3 bulan. Pendaftarannya paling terakhir tanggal 18 di Desember. Jadi amankan slotnya karena hanya terbatas 5 orang. Lanjut lagi, kemudian di YouTube ada pertanyaan. Gold kemana malam Jumat ini? Please jawab, dari Wilman Reynaldi. Gold digger nih kayaknya nih Pak Wilman. Gold, tadi kita udah bahas gold. Gold mau kemana itu? Nah ini ya, tadi kita udah bahas gold itu di targetnya penurunannya masih ada sampai 1800-an target confidence saya turunnya itu sampai 1800-an, akan tetapi di 1825 itu ada benteng support yang cukup kuat istilahnya gitu ya di 1825. Tapi saya secara melihatnya di penurunan ini 1800 bisa kena istilahnya gitu ya, bisa kena. Walaupun nanti ini di 1825 mungkin naik lagi sampai 1050 ya, 1050 baru kalau 1050 itu tidak di breakout naik, gold akan kembali turun sampai 1800. Jadi memang untuk turun itu tidak langsung turun tajam kayak jalan tol gitu ya, tapi memang ada pergerakan ininya ya, wave-nya istilah gitu, pergerakan wave-nya. Jadi ini ya, iya salam dari Pekanbaru. Halo salam. Coba pindah ke time frame H4. Nah ini time frame H4 ini Pak Wilman Renaldi. Nah ini time frame H4. Jadi kemungkinan masih akan di 1850 dulu. Kalau misal 1825 nggak di breakout ya, 1850 kemudian turun ke 1800. Targetnya saya ada di 1800. 1050 di mana? 1850. 1850 maksud saya, bukan 1050. 1850 Pak Wilman. Jadi 1850 ini menjadi apa namanya? Resisten kuat. Apakah gold bisa up lagi langsung atau pullback dulu ya. Jadi penurunan ini hanya pullback. Menurut saya pullback ke 1800. Penentuannya ada di 1850. Kalau 1850 di breakout naik ya udah kembali naik terus untuk XAUUSD-nya bisa sampai 1925-an untuk kalau 1850 di break naik ya istilahnya gitu ya. Tapi enaknya sih kalau dari struktur turun dulu lah istilahnya gitu. 1800. Itu kan sudah zona demand, apakah akan naik ke 1900? Bisa tadi kita katakan barusan naik ke 1900 bisa ya. Kalau apa namanya 1825-nya nggak di breakout. 1825 dan 1850 itu menjadi area tunggu ya, mau breakout mana atau area batas. Kalau breakout 1850 ya ke 1900 kemungkinan kuat, besar kuat sampai sana. Even bahkan sampai 1910 atau di 1928. Begitu ya untuk XAUUSD. Sama-sama Pak Wilman Reynaldi. Terima kasih juga telah bertanya dan berkunjung ke Live Trade GK Invest Semarang. Kemudian teman-teman lain yang mau diskusi apa, monggo silakan ditanyakan mengenai atau konsultasi mengenai apa namanya kegiatan trading teman-teman atau Bapak Ibu di GK Invest Semarang, silakan dikonsultasikan atau request analisa, monggo silakan. Kita bahas lagi coba pound sterling ya, pound sterling GPY coba.
Pound sterling sudah breakout bawah, ternyata breakout bawah dari triangle-nya ya, triangle-nya, dan kemungkinan akan turun. Dan bisa aja ini bentuknya nggak triangle istirahatnya. Jadi coba ntar saya lukis dulu. Bisa aja kotak ini ya. Nah, bisa aja kotak. Ini A, B akan ke C turun sampai sekitar 137.733 ya untuk GBP JPY. Masih sell. Target turunnya sih sebenarnya kalau memang turun di sini nih. Nah, di 136.471 ini, nah itu poin kuat buat buy. Nah, penurunan dulu, dan kalau harga nyentuh sampai 136.424, nah itu bisa buy. Buy limit di situ 136.424, dan sementara ini bisa cari scalping, atau bukan scalping, ini bisa sell ya. Di time frame H1-nya ada cenderungan naik. Bentar, kita coba ya. Coba ukur dulu di time frame H1 untuk pound sterling yen. Kemungkinan masih akan ada naik dulu sampai 139.394. Nah, baru nanti turun. Jadi selnya di 139.359, baru kemudian di sell di situ ya. Targetnya sih turun. Jadi time frame 1 ke bawah masih akan naik dulu sebentar. Kemudian habis itu turun untuk pound sterling yen. Monggo silakan jika ada yang mau menanyakan lebih. Mas, analisa oil dan XAU USD dari Rizky Prasti Pambudi. Terima kasih Pak Rizky sudah bertanya. Selamat datang di live trade GK Invest Semarang di hari Kamis, di pekan kedua. Oke, kita langsung coba lagi ke oil, WTI oil tadi kita sudah sempat bahas. Terima kasih, nih kita coba buka lagi. WTI oil masih on the track ya, on the track. Analisa kita pekan lalu akan naik. Dan Mas Rizky tadi bila belum buy itu masih oke to buy lah, masih oke to buy now. Oke to buy now, atau buy-nya di 45.82. Nah, itu 45.82 atau 85 itu bisa buy. Kemudian target take profitnya di mana? Di 48.38 ya. Ya, jadi arahnya masih naik ya di 48.38. Untuk oil, crude oil. Itu untuk crude oil tadi. Kemudian tanya lagi XAU USD. Coba kita lihat XAU USD kembali. XAU USD itu tadi poin pentingnya ada di 1825 ya. 1825, apabila 1825 di breakout turun itu akan ke 1800. Tapi kalau 1850 yang di breakout naik, nah itu bisa sampai 1884 atau 1900, atau yang tertinggi di 1927 ya. Jadi pentingnya ada di 1825 dan di 1850. Apakah XAU mau kembali turun buat pullback saja atau langsung naik. Jadi arahnya sementara ini XAU USD masih naik gitu ya, masih naik. Tapi sementara mungkin masih akan ada retrace di time frame kecil. Arah tren besarnya masih naik sementara ini. Gitu ya.
untuk XAUUSD. Kalaupun turun ke 18.000, 18.00 itu bisa di buy di situ ya. Atau mau sell dulu apabila 18.25 di breakout, ya it's okay. Masih sideways di sekitar harga 18.25 ya sampai 18.41 ini harga masih sideways di time frame lebih kecil. Kalau mau main scalping dengan sell now bisa, SL-nya pendek ya, SL-nya pendek di 18.44. Itu bisa sell now di SL di 18.44. Target take profitnya di 18.00 itu untuk scalpingnya ya. Untuk scalpingnya jangan lupa pakai SL karena arah sementara di H1 sampai H4, nah itu masih naik arahnya. Tapi H1 ke bawah itu masih turun. Nah, kalau mau scalping bisa sampai 1.800 sell posisinya. Begitu untuk XAUUSD. Nah, terima kasih telah bertanya Bapak Rizky Prasti Pambudi. Kemudian nih ada pertanyaan dari Salma, pound sterling gimana Mas? Pound sterling coba kita lihat. Ini pound sterling udah kena ke KM levelnya. Kemungkinan masih akan turun sampai ke level 4 lagi ya. Masih akan turun ya sampai situ. Di harga 1.31202 ngetes itu lagi 1.31202 untuk pound sterling itu secara time frame 4 ya, secara time frame 4. Tapi di H1-nya apabila harga 33148 ini belum di breakout, nah itu penurunannya confirm terjadi ya, confirm terjadi. Kalau mau sell boleh SL-nya di atas itu ya, berarti sekitar 33.401 itu bisa buat SL. Jadi itu main di time frame 1 dan target sell-nya ada di 1.31202. Untuk pound sterling USD seperti itu ya Mbak Salma atau Bu Salma. Masih akan turun dulu walaupun di time frame 1 masih bisa naik dan batas naiknya sampai 33 berapa tadi ya, sekitar itu ya 3340400 lah sekitaran itu. Kalau itu udah di breakout naik ya lepas aja selnya, istilahnya kayak gitu ya. Oke begitu. Kita coba analisa apa lagi. Nah ini 5 menit lagi kalau belum ada yang tanya lagi mungkin kita kembalikan kepada Pak Rudi ya. Setelah ini kita coba bahas. Jadi ada beberapa yang main CFD. Nanti kita jam 11 ya Pak bukanya CFD. Jam 10. 21. Setengah 10, 21.35 itu udah buka marketnya. Nah ini kita coba atau coba demo akun dulu gitu ya buat trial bagaimana caranya apa istilahnya gimana sih operasionalnya ya trading di CFD seperti itu ya. Analisanya tadi Alibaba masih sell, kemudian Netflix tadi kita dapat poin krusial, kita bukakan lagi Netflix NF. Poin apa ya istilahnya resiko rendah ya, resiko rendah tapi profit bisa sampai $1.000 ya. Nah, itu ini kita bisa buy di 468. Nah, 54 kemudian take profitnya di 568 gitu ya. Itu sangat bagus buat trading sebenarnya Netflix ini. Nanti kemungkinan Netflix akan terjun dulu gitu ya. Kita buy lagi ya. Buy di bawah di harga 468. Itu Netflix bagus juga. Kemudian tadi ada sahamnya yang corona nih apa vaksin. Nyebutnya susah kali itu perusahaan.
Nah, itu apa Pak namanya? Fisher. Nah, Fisher itu kemungkinan break high, jadi bisa buy juga Fisher. Di GK Invest Semarang ada dong kalau mau trading saham. Oh begitu. Nanti 9:30 udah buka marketnya. Nge-sell Alibaba, buy apa nih? Netflix. Di ini tadi di bawah. Fisher juga bisa di-buy. Kemudian Google tadi kita juga sempat analisa itu bisa diapain. Ini sementara masih buy tapi SL di sini di 17.51 ya. 17.51. Google ini pergerakannya seperti pound sterling ya bagi teman-teman yang mau cari gambaran apa sih gimana sih tradingnya gitu kan. Nah, Google ini kurang lebih hampir sama kayak pound sterling ya Pak ya. Nah, lumayan kenceng. Sama kayak Amazon ya, Amazon lebih kencang lagi. Amazon ini lebih bagi yang suka profit kenceng-kenceng, Amazon tuh bisa 2 kalinya XAU ya Pak ya. Range-nya itu bisa 2 kalinya XAU. Mungkin atau 3 kalinya nggak tahu lah. Butuh margin gede buat trading di Amazon. Nah, Amazon itu masih sideways ini tapi sebenarnya pola-pola sideways pembalik ini harusnya. Bisa sell. Kalau mau sell bisa di hold panjang karena itu pola-polanya pembalik. Tapi nanti tergantung ya iya sell benar. Amazon sell. Amazon sell. SL ya tapi di 3196. Nah, SL situ sellnya panjang aja udah panjang kali nanti kayaknya tuh turun. Coba diukur. Ukur. Sampai 2508 ya tuh. Bisa sampai situ. Atau minimal di 2922. Coba diukur pakai penggaris. 200 berarti dapatnya 20.000. Wow, nge-sell segitu aja dapatnya 20.000 ya. Resikonya gede juga. Itu 10 lot, Pak. Aduh, Amazon. Iya, ini 10 kalau nge-sell sampai bisa sampai 598 dapat 50.000. Wah, kalau rugi ya tapi sakit kali loh Amazon. Marginnya lebih gede dari XAU ini. 10 kali lipat mungkin, nggak tahu deh. Tapi kalau Amazon ya ngeri lah ya. Sama Amazon nih orang terkaya di dunia ya. Sahamnya lebih mahal dari emas. Gitu ya. Udah mendekati jam 9, belum ada pertanyaan lagi. Oh, jam 8 ya, maaf. Jam 8 maksud saya, udah mendekati jam 8 dan belum ada yang bertanya. Mungkin saya kembalikan ke Mr. Rudy dan terima kasih kepada teman-teman semua telah menyaksikan live trading pekan kedua bersama saya Hans JR. Mohon maaf kalau analisa kita salah, tapi kita pendekatannya secara terbuka dan apa ya istilahnya, pendekatannya kuat ya berdasarkan metode-metode yang sudah ilmiah. Oke, begitu. Sehat semua buat kalian semua, buat kita semua, rezeki lancar. Kita nggak mau berpisah ya, Wedi. Yaudah berpisah aja. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Oke, terima kasih Hans. Hans siapa? Hans JR. Oke. Terima kasih Hans JR sudah memberikan analisa teknikal dari beberapa instrumen yang ada di MetaTrader 5 GK Invest, mulai dari forex, beberapa pair, beberapa currency, kemudian ada komoditas emas sama
oil, crude oil, kemudian juga ada Fisher. Nah, Fisher ini kok Fisher? CFD. Nah, CFD single stock. Nah, di GK Invest para traders, Bapak Ibu, nasabah GK Invest, para YouTuber bisa bertransaksi CFD single stock di GK Invest. Nah, kita kemarin ada tambahan untuk CFD sekitar 17, berarti sekarang totalnya sekitar 33 CFD single stock, termasuk tambahannya itu adalah Walmart, kemudian ada Starbucks, yang nongkrong dan ngopi di Starbucks, masa nggak transaksi CFD-nya kan juga, nah rugi sekali lah ya. Ada Starbucks, kemudian ada Pfizer, nah ini vaksin COVID, kita juga sudah punya CFD-nya, jadi kalian bisa transaksi vaksin COVID yang namanya Pfizer di GK Semarang, di metode 5, kita pakai platform metode 5, nah, seperti itu. Jadi kebetulan harganya sekarang masih kecil, harganya masih di 42. Nah, dia berpotensi untuk naik sampai di atas, jangka panjangnya sih sampai di atas 80-an lah ya, sampai di atas 80 US untuk sahamnya. Tapi untuk saat ini masih di sekitaran 42 karena Pfizer ini kan mengeluarkan vaksin setelah melalui berbagai uji tes lab dan lain sebagainya, kemudian dirilis vaksin Pfizer ini mampu menyembuhkan atau efektivitas untuk menyembuhkan COVID ini sekitar 94%. Nah, itu kan sangat jadi membuat beberapa negara itu sudah mulai memesan. Inggris dalam minggu ini sudah mulai didistribusikan sekitar 4 juta vaksin. Kemudian Kanada juga mulai memesan, kemudian Amerika juga sama mulai memesan, kemudian Israel. Nah, Israel juga memesan vaksin Pfizer untuk warga negaranya yang terkena dampak COVID-19. Nah, jadi saya rasa kalau menurut saya secara jangka panjang memang vaksin Pfizer, saham atau CFD Pfizer ini bisa kita gunakan untuk investasi. Nah, kita bisa buy, tahan, nah kita tunggu aja sampai dia naik di kisaran di atas 60-an atau mungkin di atas 70 baru kita close. Karena per satu poin untuk di CFD per satu poinnya sama semua ya, beda dengan forex. Kalau forex itu kan yang lawannya US kan mungkin ada yang $1, ada yang kurang dari $1, ada yang lebih dari $1. Tapi kalau di CFD single stock itu per poinnya sama. Per poinnya sama, saya ingatkan. Jadi kalau kita buy di harga 46 naik ke 47 sebanyak 10 lot atau 10 share itu nilainya $10. Minimal pengambilan 10 lot. Wah, Pak, 10 lot di forex ngeri juga, Pak, banyak. Kalau di forex memang banyak, kalau di SAO memang banyak. Tapi di CFD 10 lot itu per poinnya kecil, cuma $10. Nah, minimal pengambilan memang 10 lot atau 10 share. Orang mengatakan biasanya share ya, 10 share, nah, seperti itu. Nah, kalau Anda masih penasaran, silakan nanti dicoba dipraktekkan, demo akun nggak masalah di GK Invest. Bagi yang belum membuat demo akun atau belum memiliki login password untuk demo akun MetaTrader 5 GK Invest, bisa menghubungi sales GK Invest Cabang Semarang untuk mendapatkan login sama password untuk malam ini mencoba transaksi demo akun di saham atau CFD-nya Pfizer. Atau di lainnya, ada Facebook, ada Alibaba, kemudian ada Starbucks, ada Google, dan lain sebagainya. Total ada 32 CFD. Oke, mudah-mudahan itu bisa dimanfaatkan, bisa dijadikan suatu semacam peluang untuk kita berinvestasi, untuk kita mengembangkan dana untuk menaikkan equity. Tergantung cara main kita, mau kita transaksi atau berdagang secara analisa teknikal, fundamental, atau kita gunakan ini sebagai investasi. Tapi kalau di CFD, kalau menurut saya mungkin lebih baik kita ada yang digunakan untuk investasi, yang harganya murah, untuk yang CFD-nya harganya murah, atau yang harganya di atas $100, kita gunakan untuk transaksi atau menggunakan analisa teknikal. Oke, itu mengenai CFD single stock yang ada di GK Invest. Mudah-mudahan di malam hari ini, live trade malam hari ini bisa menginspirasi Anda semuanya, trader seluruh Indonesia, analisa teknikal, fundamental. Oh ya, ini ada pertanyaan ya.
Pak, gimana goal malam ini naik atau tidak? Oh, tadi sudah disampaikan ya. Sudah disampaikan sama Hans Junior, Pak Wilman Renaldi. Oh, siapa nih? Mahatma Rajiwa ya, itu sudah disampaikan tadi untuk goal. Anda bisa menyimak tayangan ulang live thread kita. Nanti habis ini kita share ke YouTube channel GK Invest Semarang. Nah, Anda sekalian like dan apa ya, like sama apa ya? Subscribe. Nah, Anda bisa like sama subscribe di channel GK Invest Semarang. Begitu ya, Pak Rajiwa, Mahatma Rajiwa, nanti bisa lihat tayangan di live chat ini. Nanti tinggal dicek aja, dicari channel GK Invest Semarang, kemudian bagian video live trading Kamis 10 Desember 2020. Baik, saya rasa cukup sampai di sini untuk malam hari ini live trade kita. Kita insya Allah bertemu lagi besok malam jam 7 malam di acara yang sama live trade bersama saya Rudi Oktanto dan Hans Junior. Baik, saya Rudi Oktanto mohon pamit dari hadapan Anda semuanya. Kita bertemu lagi insya Allah besok untuk live trade di hari Jumat jam 7 malam seperti biasa. Tetap jaga protokol kesehatan, kemudian tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, pakai masker dan jaga jarak. Salam profit, selamat malam dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.